Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 5 Nganjuk, pada saat ini kita akan memulai kegiatan rutin kajian kitab salaf. Untuk saat ini kita akan mengkaji kitab tentang fikih, yaitu kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Ini nanti akan kita baca, akan kita pelajari setiap hari Senin. Untuk mengawalinya, marilah kita tawasul dulu, hadiah Fatihah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Khususan kita hadiahkan pengarang kitab ini, yaitu almarhum Umar Abdul Jabbar, dan penerjemah kitab ini yaitu Kiai Haji Misbah Zainul Mustafa. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan kemanfaatan dari isi kitab ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai, kita kenalan dulu tentang kitab ini. Kitab ini judulnya Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyatu. Kalau diterjemahkan, pokok-pokok fikih, dasar-dasar fikih ala mazhabil Imam Syafi'i, yang menurut mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu mazhab kita semua, mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia. Al-Juz'us Salis, juz 3. Jadi yang kita kaji ini adalah juz 3. Perlu kita ketahui bahwa kitab Mabadi Fikiyah ini ada 4 juz. Ada juz 1, 2, 3, dan 4. Yang kita kaji adalah yang juz 3. Kitab ini ditulis oleh almarhum Umar Abdul Jabbar. Tarjamaha ilal Jawiyah ala tariqati su'al wa jawab. Diterjemahkan menggunakan bahasa Jawa, menggunakan metode soal jawab. Ini luar biasa ini. Jadi kitab ini diterjemah menggunakan bahasa Jawa, bahasa Pegon, makna gandul. Penulisannya, metodenya adalah soal jawab oleh Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa. Ini penerjemahnya. Baik, langsung kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab wa mutarjimu hadzal kitab, nafa'anallahu bihi ma wa bi ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun ing kitab Mabadi Fikiyah kelawan nyebut asmani Allah. Sifati Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Usulul Islam utawi iki iku nerangake pokok-pokoke agama Islam. Al-Islamu utawi kang aran Islam, huwa hiya Islam iku al-inqiyadu tunduk lima marang barang, jaa kang teka bihi kelawan gawa ma sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi
wa alihi lan keluargane Nabi wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Ittibail awamiri kelawan manut pira-pira perintah wa jitinabin nawahi lan ngedoi pira-pira cegah. Pertama membahas tentang Islam. Islam itu dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Ikut wajan af'ala yuf'ilu if'alan. Artinya adalah tunduk atau berserah diri. Itu secara bahasa. Sedang menurut istilah, Islam adalah tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti perintah-perintahnya atau menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Itu adalah definisi Islam. Saya ulangi, Islam secara bahasa artinya adalah tunduk atau patuh. Menurut istilah adalah tunduk atau mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Kita lanjut, usulul islami utawi pira-pira pokoke agama Islam iku arbaatun papat. Di dasar agama Islam, dasar yang utama dari Islam itu ada 4. Al-Qur'anu yaitu Al-Qur'an, wal hadisulan hadis, wal ijma'ulan ijma', wal qiyasulan qiyas. Jadi pedoman atau dasar agama Islam itu ada 4: Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sekarang kita rinci pengertian satu persatu. Al-Quran utawi kang aran Al-Quran huwa Al-Quran iku kitabullahi, kitabe Allah. Al-munazzalu kang den turunake ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li islahin nasi krana gawe bagus para menungso fi dinihim ing dalam agamane nas wa dunyahum lan dunyane nas wa akhiratihim lan akhirate nas. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki manusia, yaitu urusan agama mereka, dunia mereka, dan akhirat mereka. Ini adalah pengertian Al-Quran secara istilah. Namun secara bahasa, Al-Quran itu bisa diartikan adalah bacaan, secara bahasa. Kalau secara istilah ini tadi kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki umat manusia dalam hal agama mereka, dunia mereka, dan akhirat mereka. Jadi Al-Quran itu komplit untuk kebaikan manusia, tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat, karena mengatur urusan agama, mengatur urusan dunia, dan mengatur urusan akhirat. Ini adalah pengertian Al-Quran. Kita lanjut pokok atau dasar Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis utai kang aran hadis wa ya hadis iku aqwalun nabiyyi, dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'maluhu lan pira-pira amale Kanjeng Nabi, alati bayanat kang nerangake apa alati ahkamal islami ing pira-pira hukum agama Islam, wa arsadat lan nuduhake apa alati annasa ing menungso ilaiha marang ahkam. Yang dikatakan hadis secara bahasa artinya adalah pembicaraan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah ucapan
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatannya yang menjelaskan hukum-hukum Islam dan menunjukkan manusia kepadanya. Sekali lagi kita ulangi, hadis secara bahasa artinya adalah ucapan atau bisa bermakna baru. Hadis itu menurut istilah adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan hukum Islam. Atau biasanya ada yang mendefinisikan hadis itu adalah ucapan, perbuatan dan penetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu pengertian hadis. Hukum Islam yang ketiga yaitu al-ijma'. Apa itu al-ijma'? Al-ijma' utai kang aran ijma' huwa ya ijma' iku ittifaqu mujtahidil ummati. Mufakate atau kesepakatane pira-pira mujtahide umat. Ba'da nabiyha ing dalam sakwise nabine umat. Ing dalam sakwise nabine umat Muhammadin yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi asrin ing dalam siji mangsa minal aksori saking kang tetep setengah saking pira-pira mangsa. Ala ayi amrin ing atase endi perkara kana ana apa amr. Ijma' itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya adalah kesepakatan atau konsensus lah kalau bahasa sekarangnya. Yaitu kesepakatan mujtahid, kesepakatan orang-orang yang mendalami hukum Islam setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas sebuah perkara atau atas sebuah hukum. Jadi ijma' ini merupakan kesepakatan ulama, tentunya ulama yang memiliki kredibilitas terhadap sebuah hukum pada satu masa. Karena apa? Ada beberapa hukum yang ketika Kanjeng Nabi masih sugeng belum diputuskan hukumnya, atau karena perkembangan zaman banyak hal-hal baru yang ketika zaman Rasul belum ada, lah itu muncul dan itu memerlukan jawaban. Nah, jawaban-jawaban seperti itulah dibutuhkan kesepakatan untuk menyelesaikan atau untuk menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Itu namanya ijma', kesepakatan ulama, konsensus ulama untuk menjawab permasalahan yang dulu ketika masa Nabi masalah itu belum nampak atau belum muncul. Yang keempat, al-qiyasu ta kang aran qiyas. Huwa ya qiyas iku tatbiqu amrin. Nyocokake perkara. Lam yujad kang durung den temu lahu keduwe amr apa dalil. Ala nadhirihi ing atase sepadane amr. Listiraqihima krana sekutone amrin wa nadhirihi fi ilatil hukmi ing dalam ilate hukum. Hukum Islam yang keempat yaitu adalah al-qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum, madakne hukum. Yaitu menyamakan urusan, menyamakan hukum dari sebuah perkara yang belum ditentukan atau belum ada dalilnya. Karena kedua-duanya memiliki ilat yang sama. Contohnya begini, dalam Al-Quran itu ada larangan memakan harta anak yatim. Contoh seperti itu. Maka merusak, membakar harta anak yatim juga diharamkan. Karena apa? Disamakan dengan memakan. Memang merusak harta anak yatim tidak disebutkan dalam Al-Quran.
Yang disebutkan hanya larangan memakan harta anak yatim. Maka merusak, membakar, dan sebagainya itu hukumnya juga haram, dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Jadi ini yang perlu kalian garis bawahi anak sekalian. Di pertemuan pertama, pahami pengertian Islam. Islam itu apa? Yang kedua, ada berapa pokok-pokok atau hukum-hukum Islam? Pokok-pokok atau dasar hukum Islam ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada al-ijma, al-qiyas, dan pengertian masing-masing. Kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.